Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang materi urgensi integrasi nasional. Nah, materi ini kita siapkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iswadi. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dinda Anissa Tarsinggi dan rekan saya. Perkenalkan, saya Aziza. Dan perkenalkan, saya Efraim Alexander. Baik, kami harap pada sesi kali ini kita dapat belajar bersama dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Baik, langsung saja. Pembahasan kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan bahas apa saja sih bentuk integrasi nasional yang dapat kita lakukan. Setelah itu, kita akan bahas faktor apa saja yang bisa memperkuat atau justru memperlemah integrasi nasional tersebut. Kemudian, kita akan lihat apa saja ancaman serta hambatannya, dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga integrasi nasional. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, kita akan mulai dari kata urgensi integrasi nasional. Nah, jadi apa sih urgensi itu? Menurut KBBI, urgensi artinya sesuatu yang penting dan mendesak. Kemudian, apa itu integrasi? Sedangkan integrasi adalah, menurut beberapa ahli, adalah proses pembaruan dan penyatuan dalam masyarakat agar tidak terpecah belah. Jadi, integrasi itu penting agar masyarakat bisa bersatu dalam satu tujuan dan identitas bangsa. Analoginya seperti ini, teman-teman. Integrasi itu seperti nyusun puzzle. Masing-masing potongan memiliki bentuk dan warnanya yang berbeda. Nah, kalau semuanya disusun dengan benar, maka kita bisa melihat gambar yang utuh, yang baik, yang indah. Sama seperti Indonesia, memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Yang kalau tidak disatukan, kita tidak akan bisa melihat keindahan Indonesia ini secara utuh. Nah, selanjutnya apa itu nasional? Nasional berarti bangsa, rakyat, atau negara. Jadi apa itu integrasi nasional? Secara etimologi adalah integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Ibaratnya, bayangkan satu ikat sapu lidi. Kalau tidak ada tali pengikatnya, sapu itu akan tercerai-berai dan tidak bisa digunakan untuk menyapu atau gampang patah lah dia. Tapi kalau dia diikat secara kuat, sapu ini jadi memiliki fungsi masing-masing, memiliki fungsi sendiri sebagai alat pembersih yang bermanfaat. Begitu pula dengan Indonesia. Kita bangsa yang beragam, kalau tidak ada integrasi nasional sebagai pengikat, kita bisa tercerai-berai dengan mudah. Nah, ada banyak bentuk dari integrasi nasional ini. Yang pertama ada integrasi wilayah Nusantara, yang kedua ada integrasi ideologi, yang ketiga integrasi politik, yang keempat integrasi ekonomi, yang kelima integrasi sosial budaya, dan yang terakhir adalah integrasi pertahanan dan keamanan. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama. Integrasi wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan. Bentar. Dikarenakan Indonesia ini merupakan negara kepulauan,
maka pengintegrasian harus dilakukan ke seluruh gugusan pulau besar dan kecil di wilayah teritorial kedaulatan NKRI. Integrasi wilayah Nusantara terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang diapit dengan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Contoh dari integrasi wilayah ini adalah pembangunan infrastruktur seperti tol, bandara, atau jaringan internet yang menyambungkan daerah-daerah terpencil ke pusat. Selanjutnya, ada integrasi ideologi. Integrasi ideologi ini bisa disebut Pancasila. Jadi Pancasila ini dipandang menjadi sumber kekuatan dari perwujudan integrasi. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila mendapat tempat istimewa dan terutama. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang berarti pedoman kehidupan. Nah, contoh dari penerapan integrasi ideologi ini adalah misalnya sila pertama mengajarkan tentang toleransi dalam beragama, atau sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan agama ibadahnya masing-masing atau mendapatkan hak sosialnya masing-masing yang tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya ada integrasi politik. Ini berarti adanya sistem politik yang menyatukan masyarakat, di mana semua golongan merasa terwakili dan memiliki hak yang sama. Contohnya sistem pemilu yang adil dan bebas, atau dapat berpartisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Biasanya kan dalam suatu desa akan mengadakan perkumpulan, entah setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung dengan desanya masing-masing. Yang di mana di situ adanya suatu kesetaraan. Jadi semua orang dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya adalah integrasi ekonomi. Di sini adalah serangkaian proses, bentuk, model, dan strategi ekonomi di Indonesia. Integrasi ekonomi sendiri berarti ketergantungan antar daerah-daerah dalam pemenuhan kebutuhan hidup rakyat agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pemberdayaan koperasi yang merupakan bentuk pembangunan ekonomi di masyarakat. Atau setiap wilayah akan memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti Papua bisa menanam biji kakao. Jawa mengelolanya menjadi coklat dan dijual ke luar negeri oleh perusahaan di Jakarta. Nah, tanpa integrasi ekonomi ini, tiap daerah akan berjalan sendiri-sendiri atau justru malah menjadi saingan dari tiap-tiap wilayah yang ada. Padahal kan harusnya kita menjadi satu kesatuan negara yang bisa menyokong bagaimana ekonomi negara ini bisa ditingkatkan, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini sangat penting, mengingat keberagaman adat, bahasa, dan norma di Indonesia itu beragam. Pada intinya, kemampuan tiap etnis, suku bangsa beradaptasi dan mampu menerima serta bertoleransi atas adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan menjaga kebersamaan yang kuat dan utuh. Dengan kata lain, adanya adaptif toleransi empati terhadap keberagaman. Kemudian yang terakhir ada integrasi pertahanan dan keamanan.
pada hakikatnya, integrasi pertahanan dan keamanan ini terlaksana karena adanya hak dan kewajiban dari warga negara. Yang dimana negara Indonesia mempunyai aparat sipil, di mana seperti rakyat, seperti TNI dan Polri yang menjaga keamanan negara. Di mana hak dan kewajiban bidang pertahanan berada di bawah Komando TNI dan bidang keamanan di bawah Komando Polisi Republik Indonesia sebagai komponen intinya. Kita masyarakat harusnya mengikuti apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Contohnya, kita bisa mengikuti kalau ada peraturan rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas atau bagaimana cara kita melakukan keselamatan dalam berkendara sebagai faktor pendukung untuk dalam integrasi keamanan ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada faktor yang memperkuat integrasi nasional. Untuk Efraim dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita mau coba diskusi tentang faktor yang memperkuat integrasi nasional. Kira-kira faktor apa aja sih yang sudah kita analisa, sudah kita cari yang dapat memperkuat integrasi nasional. Di sini kita mengambil sumber menurut Dr. Andes Syamsur Ridwan MPD pada tahun 2020. Yang pertama ada toleransi. Apa itu toleransi? Rasa saling menghormati sesama lapisan masyarakat Indonesia. Jadi rasa saling mengerti, rasa saling menghargai terhadap sesama kita ya. Kita tidak menjatuhkan, kita tidak menghina, kita tidak berkata kasar terhadap orang lain. Itu juga salah satu wujud toleransi yang dapat memperkuat integrasi nasional. Kedua, ada asimilasi. Perkawinan tak serumpun atau perkawinan campuran. Bukan hanya secara dari sisi biologis ya, tapi itu juga bisa dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini bisa kita ibaratkan bahwa asimilasi ini sebetulnya wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetap satu. Jadi perbedaan itu ada bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk memisahkan kita. Itulah inti dari asimilasi. Yang ketiga, komunikasi antarpersonal yang damai. Komunikatif. Bahasa simpelnya adalah komunikatif, di mana kita tidak saling mengintimidasi ataupun menyerang saat berkomunikasi. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar. Di sini contohnya kita berbicara terhadap orang yang lebih tua ataupun dosen kita ataupun orang tua. Kita berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, tidak gua elu seperti bahasa tongkrongan atau bahasa ke teman-teman. Itu sikap menghormati sehingga ada rasa pengertian yang membuat integrasi itu ada. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain bisa memunculkan dendam. Dan hal itulah yang justru akan melemahkan integrasi kita. Gitu. Boleh dilanjut? Oke, yang keempat ada solidaritas sosial yang tinggi ataupun tenggang rasa. Dimana ini artinya kita memiliki rasa peduli dan mampu saling tolong-menolong tanpa membedakan. Jadi, balik lagi poinnya sebetulnya. Perbedaan itu bukan suatu hal yang harus kita hindari. Kalau misalkan ada teman kita yang lagi sulit, atau mungkin kita melihat, wah ada kecelakaan di depan kita gitu. Tapi kayaknya dia orang Jawa, dia aku orang Batak. Gak usah ditolong lah gitu. Biarin aja lah nanti sesama orang Jawa aja yang nolongin. Atau mungkin muncul rasis-rasis gitu. Cina dia, mohon maaf gitu ya. Cina dia, mesti ditolongin lah. Bukan pribumi. Nah itu harus kita hindari karena kita harus saling tolong menolong tanpa membedakan. Jadi perbedaan itu sangat indah.
Yang kelima, ada dorongan pemerintah. Sebagai contoh adalah pendidikan, ada kurikulumnya, ada nilai-nilai Pancasila, pengenalan budaya di sekolah ataupun di umum sekarang juga sudah banyak. Adanya juga pembangunan infrastruktur yang merata agar tidak terjadi kesenjangan antar masyarakat. Hal ini terjadi dan sangat nyata di mana kalau pembangunan itu tidak merata akan ada namanya kesenjangan sosial. Akan ada daerah-daerah yang merasa tertinggal, tidak dipedulikan, daerah-daerah yang akan merasa bahwa pemerintah tidak adil dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah pun harus mengambil andil dalam hal-hal untuk memperkuat integrasi nasional. Selanjutnya, nah, kalau ada faktor-faktor yang memperkuat, ada juga faktor-faktor yang bisa memperlemah integrasi nasional. Atau di sini kita sebut sebagai disintegrasi nasional. Terima kasih untuk Dr. Andes Syamsur Ridwan. Untuk materinya kita mengambil materi dari beliau. Apa aja sih kira-kira faktor disintegrasi nasional? Yang pertama itu ada eksklusivisme, di mana ini kelompok masyarakat yang enggan hidup dalam pembauran. Maksudnya di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dengan standar hidup yang tinggi, eksklusif. Biasanya contoh simpelnya adalah semisal bos-bos besar yang nggak mau makan tanda kutip di warteg, di tempat-tempat pinggir jalan, maunya restoran bintang 5, makan daging wagyu A5 gitu, maunya yang seperti itu. Tidak mau nih berbaur gitu dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Padahal di Indonesia ini kita harusnya menyatu, nggak membedakan kasta, terutama dari kasta kekayaan. Yang kedua, Calvinisme. Ini maksudnya adalah memiliki wawasan kebangsaan yang terbatas dan menganggap kelompok lain lebih rendah. Ini mirip dengan yang eksklusivisme, namun ini dari sudut pandang wawasan nusantaranya seperti itu. Lalu yang ketiga ada makar. Makar ini apa sih? Makar ini adalah kekerasan bersenjata oleh sekelompok oknum maupun terorisme. Ini yang berbahaya, sangat berbahaya dan sangat harus kita harapkan tidak terjadi, karena nggak perlu kita pungkiri bahwa senjata itu bisa kita beli dengan mudah sekarang. Jadi akan muncul kelompok-kelompok yang merasa paling benar melakukan terorisme dan sejenisnya. Selanjutnya, ancaman integrasi nasional. Menurut Sewa Yohanes 2021, ada 5 bidang yang bisa dijabarkan terancam nih integrasi nasionalnya. Di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, lalu yang terakhir pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada bidang politik. Di bidang politik ini sebetulnya terbagi dalam 2 sumber ya. Ancamannya itu ada dari ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk yang luar negeri ini seperti adanya tekanan politik dari luar negeri gitu, adanya intimidasi, provokasi, blokade politik. Hal ini agak rumit ya teman-teman, karena politik itu nggak bisa kita tebak sebetulnya. Negara-negara luar bisa saja mungkin ada domba kita dan yang lain, itu bisa saja terjadi. Lalu dari dalam negeri misalnya adanya korupsi, kolusi, nepotisme, separatisme, kayak gitu-gitu. Kita juga sama-sama sudah sering melihat ada di Indonesia ada KPK gitu kan, berantas korupsi, ada koruptor-koruptor ditangkap. Nah itu mereka sebetulnya mengancam tuh integrasi nasional. Kenapa? Karena dengan mereka korupsi memperkaya diri sendiri, yang kalau kita berbicara uang, seharusnya uang bisa digunakan untuk pembangunan, jadinya pembangunannya nggak merata. Balik lagi kan ke materi tadi. Lanjut kedua ada bidang ideologi. Hal ini tuh cukup mengancam ya, karena ideologi Pancasila bisa terancam dengan adanya ideologi komunis, ideologi liberalisme gitu, atau paham yang menganut kebebasan individual. Jadi nggak punya pandangan nih, pandangan hidupnya itu tidak ada, tujuan bernegaranya tidak ada. Itu ancaman di bidang ideologi. Ketiga ada bidang ekonomi. Sebagai contohnya tuh mungkin globalisasi ekonomi, di mana
banyak produk-produk asing yang membajiri Indonesia, masuk ke dalam Indonesia, akhirnya terjadi kesenjangan sosial yang tajam di lapisan masyarakat. Koperasi, kita punya koperasi, di Indonesia kita punya koperasi, itu sulit berkembang karena semua mudah diakses, tinggal buka toko oren gitu, check out, beli gitu. Dari luar negeri pengen beli apa, tinggal check out, datang sampai. Itulah hal-hal yang mengancam gitu. Contoh lainnya mungkin banyak orang yang lebih memilih untuk pakai pakaian yang bermerek ketimbang mungkin pakai batik untuk jalan-jalan dan lain-lain. Itu karena skalanya terlalu besar sehingga perkembangan ekonomi ini menjadi ancaman buat kita yang seharusnya bisa menjadi titik positif, tapi karena skalanya terlalu besar itu membuat ini harus kita redam supaya ancamannya tidak besar juga. Yang keempat ada dari bidang sosial dan budaya. Ini terbagi menjadi dua, ancaman dari dalam juga ancaman dari luar. Untuk ancaman yang dari dalam, ini tuh dapat muncul akibat isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, sehingga mereka-mereka ini dapat memicu terorisme, kekerasan, hal-hal lainnya, begitu kan. Lalu untuk dari luar ancamannya adanya pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi, kayak gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, kayak gitu. Jadi semua berkaitan ya teman-teman. Jadi ancaman bidang sosial budaya secara tidak langsung sangat berpengaruh, sangat besar nih bahayanya, karena itu mengancamnya ke pribadi gitu, gaya hidup yang sehari-hari dilakukan itu menjadi ancaman terbesar. Yang terakhir ada bidang pertahanan dan keamanan. Adanya konflik antar wilayah, ada bagian wilayah juga yang ingin memisahkan diri dari NKRI, itu juga menjadi ancaman integrasi nasional. Masuknya imigran gelap, penyelundupan narkoba melalui laut, udara, dan sejenisnya. Sekarang sudah pada pinter ya teman-teman, masukin di sepatu, disimpan di sabuk, hal-hal tak terduga dimasukin ke dalam hijab, seperti itu. Serta pencurian kekayaan alam dari laut biasanya. Banyak orang-orang asing datang ke laut Indonesia lalu mencuri kekayaan alam kita, itu juga terjadi dan itu menjadi ancaman. Contoh nyatanya mungkin adanya KKB atau OPM di Papua. Mereka-mereka ini kan sebetulnya ingin memisahkan diri. Nah, inilah ancaman yang nyata. Justru kita nggak boleh akhirnya menghakimi, karena kita harus mengerti sebetulnya kenapa mereka ingin memisahkan diri, mengapa mereka merasa tidak dipedulikan, mengapa mereka kok akhirnya menjadi pemberontak seperti itu. Itulah yang pendekatan yang dilakukan, upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah. Makanya kita berharap pertahanan dan keamanan kita ini terjaga supaya hal-hal tadi tidak terjadi, seperti meluasnya kelompok-kelompok bersenjata ini harus kita jaga supaya tidak terjadi. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih Kak SM. Untuk slide selanjutnya itu kita membahas hambatan realisasi integrasi nasional. Integrasi nasional di Indonesia berdasarkan penelitian dari Firdaus Agitara, Degani, dan Muammar Yuri Gargain Sembiring pada tahun 2020. Yang pertama itu ada keberagaman Indonesia, kesenjangan sosial dan ekonomi, konflik horizontal, keterbatasan akses informasi, politisasi identitas, dan kurangnya inisiatif dan pendidikan integrasi nasional. Untuk yang pertama dulu ada keberagaman Indonesia. Itu banyaknya suku, agama, dan budaya yang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Untuk yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi, ketimpangan antara kelompok masyarakat dapat memicu kecemburuan sosial. Untuk yang ketiga, konflik horizontal itu sebenarnya mirip-miripnya dari yang pertama, yaitu keberagaman Indonesia, karena konflik horizontal perselisihan antar kelompok masyarakat seperti antar suku atau agama. Untuk yang keempat, itu keterbatasan akses informasi.
Tidak meratanya seperti akses terhadap informasi membuat kesadaran kebangsaan kurang. Yang kelima, politisasi identitas digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan tertentu. Yang keenam itu kurangnya inisiatif dan pendidikan integrasi nasional. Contohnya itu minimnya program yang mendorong pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Selanjutnya ada upaya penegakan integrasi nasional. Sarika boleh selanjutnya. Baik, aku lanjutin aja. Yang pertama ada pendidikan multikultural, yaitu mendidik masyarakat untuk menghargai perbedaan budaya dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, program bantuan seperti mengurangi kesenjangan ekonomi melalui bantuan sosial agar masyarakat merasa diperhatikan. Yang ketiga ada hari nasional. Contohnya itu seperti perayaan Hari-Hari Besar Nasional memperkuat rasa kebersamaan dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menegakkan hukum dan HAM, mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Yang kelima, ada promosi budaya dan seni, mengangkat kekayaan budaya daerah sebagai aset nasional dan mempererat ikatan nasional. Dan yang keenam itu ada media komunikasi. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan persatuan dan integrasi. Boleh next slide, Kak? Nah, di sini ada dua gambar, ada situasi pertama dan situasi kedua. Ini situasi pertama itu seperti menunjukkan toleransi dan umat beragama itu menjadi satu dari interaksi yang positif. Untuk situasi untuk gambar yang kedua seperti ilustrasi konflik antar kelompok, yaitu mencerminkan perpecahan dan ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, selanjutnya Pak. Di sini ada kesimpulan. Kalau untuk kesimpulan, sebenarnya kita perlu menyadari bahwa integrasi nasional bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ancaman-ancaman seperti konflik identitas, kesenjangan sosial, dan intoleransi masih nyata terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Ini bukan hanya tentang cinta tanah air, tapi juga bagaimana kita menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. The next slide. Berikut untuk daftar pustaka, beberapa yang mendukung penyusunan materi ini, kami menggunakan beberapa referensi, antara lain buku dan jurnal karya Firdaus, Degani, dan Muammar sendiri yang menjadi dasar utama pembahasan kita. Selain itu, kami juga mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta beberapa jurnal ilmiah yang membahas tentang nasionalisme, identitas bangsa, dan integrasi nasional. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin apakah ada diskusi? Kita sharing bareng-bareng seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.